Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Bustami, NIM 18072031. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint teknik pendingin dengan judul komponen utama refrigerasi dan tata udara. Baik, langsung saja masuk kepada komponen-komponen utama dari refrigerasi, yaitu kompresor. Kompresor adalah bagian terpenting dari sistem refrigerasi pada tubuh manusia. Kompresor dapat diumpamakan sebagai jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Sedangkan kompresor menekan refrigeran ke semua bagian dari sistem. Karena adanya perbedaan tekanan di antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah, maka refrigeran cair dapat mengalir melalui alat ekspansi ke evaporator. Tekanan gas di dalam evaporator harus lebih tinggi dari tekanan gas di dalam saluran hisap atau suksesen. Agar gas dingin dari evaporator mengalir melalui saluran hisap ke kompresor. Selanjutnya, kompresor pada sistem refrigerasi digunakan untuk pertama, menurunkan tekanan di dalam evaporator, sehingga refrigeran cair di dalam evaporator dapat mendidih atau menguap pada suhu yang lebih rendah dan menyerap panas lebih banyak dari ruang di dekat evaporator. Yang kedua, refrigeran gunanya itu menghisap refrigeran gas dari evaporator dengan suhu rendah dan tekanan rendah, lalu memanfaatkan gas tersebut sehingga menjadi gas suhu tinggi dan tekanan tinggi. Kemudian mengalirkannya ke kondensor sehingga gas tersebut dapat memberikan panasnya kepada media pendingin kondensor lalu mengembun. Di sini saya akan menjelaskan juga itu jenis kompresor berdasarkan letak motornya. Yang pertama itu ada kompresor open type, yang kedua ada kompresor semi hermetik, yang ketiga ada kompresor hermetik. Lalu di sini juga ada jenis kompresor berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, cara kompresor precipitation atau torak. Yang kedua, kompresor rotary centrifugal. Ketiga, kompresor helical rotary screw. Yang keempat, kompresor scroll. Itulah 4 kompresor berdasarkan cara kerjanya. Dua adalah kondensor. Kondensor gunanya untuk membuat kalor dan mengubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair. Kondensor seperti namanya adalah alat untuk membuat kondensasi refrigeran gas dari kompresor dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Refrigeran di dalam kondensor dapat mengeluarkan kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang ditambahkan oleh kompresor. Kondensor ditempatkan antara kompresor dan alat ekspansi, jadi pada sisi tekanan tinggi dari sistem. Kondensor dapat dibagi menjadi 3 stationary, scroll driven, scroll succession, pour discharger, dan pour succession. Berdasarkan media pendinginnya, yaitu pertama kondensor dengan pendingin udara, kondensor dengan pendingin air, kondensor dengan pendingin campuran udara dan air yang disebut juga dengan evaporatif. Yang ketiga itu komponen utamanya yaitu evaporator. Evaporator juga disebut dengan boiler, freezing unit, low side, cooling unit atau nama lainnya yang menggambarkan fungsi atau lokasinya. Fungsi dari evaporator adalah untuk menyerap panas dari udara atau benda di dalam ruangan yang didinginkan. Kemudian membuat kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak diinginkan. Kompresor yang sedang bekerja menghisap refrigeran gas dari evaporator sehingga tekanan di dalam evaporator menjadi rendah. Selanjutnya, evaporator dibuat dari bermacam-macam seperti logam, tergantung dari refrigeran yang dipakai dan pemakaiannya dari evaporator sendiri. Logam yang banyak dipakai seperti besi, baja,
tembaga, kuningan, dan aluminium. Di sini saya akan menjelaskan jenis evaporator berdasarkan konstruksinya. Yang pertama ada bar tube evaporator, finite tube evaporator, flat surface evaporator. Ada juga jenis evaporator berdasarkan metode pemasukan refrigerannya. Yang pertama ada dry expansion evaporator, yang kedua ada fluided evaporator. Selanjutnya juga ada jenis evaporator berdasarkan sirkulasi udaranya. Yang pertama adalah ada natural convection evaporator, yang kedua ada forced convection evaporator. Baiklah, alat yang keempat yaitu alat ekspansi. Di sini yang disebut alat ekspansi adalah metering device. Pada sistem refrigerasi merupakan suatu tahanan yang tempatnya di antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Refrigeran cair yang mengalir melalui alat ekspansi, tekanannya diturunkan dan jumlahnya diatur sesuai dengan keperluan evaporator. Alat ekspansi harus memberikan kapasitas yang maksimum kepada evaporator, tapi tidak membuat beban kepada evaporator. Baik. Selanjutnya, berdasarkan cara kerjanya, alat ekspansi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu pertama, keran ekspansi yang diputar dengan tangan atau manual. Sistem refrigerasi yang memakai keran ekspansi yang diputar dengan tangan harus selalu diawasi oleh seorang penjaga agar dapat memberikan jumlah refrigeran yang tertentu sesuai dengan keperluan dan keadaan sistem. Keran pelampung sisi tekanan rendah. Alat ini disebut juga dengan istilah low pressure side float valve atau low set float yang disingkat dengan LSF. Pelampung berada di dalam tabung evaporator pada bagian sisi tekanan rendah. Gunanya untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan refrigeran cair di dalam evaporator. Selanjutnya itu keran pelampung sisi tekanan tinggi. Alat ini disebut juga dengan istilah high pressure side float valve atau high side float yang disingkat juga dengan HSF. Pelampung dan jarum ditempatkan pada sisi tekanan tinggi dari sistem, yaitu pada saluran liquid. Perbedaan dengan keran pelampung sisi tekanan rendah, yaitu pelampung, tabung, dan keran ditempatkan di luar evaporator, maka dapat diperoleh lebih banyak ruang kosong di evaporator. Selanjutnya, keran ekspansi otomatis. Alat ini disebut dengan automatic expansion valve atau disingkat atau AXF, merupakan suatu keran ekspansi yang tertua dan disebut dengan tekanan tetap. Nama ini diperoleh karena keran ekspansi tersebut dapat mempertahankan tekanan tetap pada beban evaporator yang berubah-ubah. Yang kelima, di sini ada keran ekspansi termomatis. Alat ini juga disebut dengan thermomatis expansion valve, disingkat TEF atau TXF. Keran ekspansi termomatis adalah suatu alat yang secara otomatis mengukur jumlah aliran refrigeran cair yang masuk ke evaporator sambil mempertahankan gas panas lanjut pada akhir evaporator seperti yang telah direncanakan. Karena tekanan di evaporator rendah, maka sebagian refrigeran cair waktu melalui keran ekspansi masuk ke dalam evaporator, wujudnya berubah dari cair menjadi gas dingin. Selanjutnya di sini ada pipa kaliper. Alat ini disebut juga dengan appendage tube atau respirator tube atau choke tube. Pipa kaliper dibuat dari pipa tembaga dengan lubang dalam yang sangat kecil. Panjang dan lubang pipa kaliper dapat mengontrol jumlah refrigeran yang mengalir ke evaporator. Pipa kaliper gunanya untuk pertama, menurunkan tekanan refrigeran cair yang mengalir di dalamnya. Kedua, mengatur jumlah refrigeran cair yang mengalir melaluinya. Baik, mungkin hanya itu penyampaian
PowerPoint tentang teknik pendingin dengan judul komponen utama refrigeransi dan tata udara. Maaf jika ada salah dan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.